Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Jafani Mugareta dari kelas C dengan NIM 206. Di sini saya akan menjelaskan bab 12 dari buku Geografi Ekonomi dan Industri yang berjudul Industri dan Perubahan Ekonomi Daerah. Yang pertama yaitu lokasi industri. Setiap mahasiswa yang belajar geografi ekonomi dan industri harus mengetahui akar disiplin ilmiah, yakni teori lokasi industri. Teori lokasi klasik yang sebagian besar berasal dari Jerman pada abad ke-19 ini merupakan salah satu pilar geografi ekonomi dan industri. Ahli teori lokasi industri pada masa itu berusaha mengidentifikasi prinsip-prinsip ekonomi yang mendasari struktur spasial dengan cara mengembangkan kerangka kerja yang dapat digeneralisasikan dan dapat menjelaskan mengapa aktivitas tertentu ditempatkan di tempat aktivitas itu berada. Teori klasik ini mengasumsikan aktor rasional dalam kurung manusia ekonomi yang ingin memaksimalkan keuntungan ekonomi, profit, dan yang keputusannya tidak dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Kemudian teori sewa lokasi mengacu pada prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh von Thunen pada tahun 1826 yang mengembangkan model penggunaan lahan pertanian yang menunjukkan bahwa jarak dari pasar dapat menjelaskan variasi penggunaan lahan. Model tersebut mengasumsikan bahwa ada sebuah wilayah yang terisolasi dengan hanya terdapat satu pasar yang dikelilingi oleh lahan pertanian berupa dataran yang seragam. Kemudian yang B, para petani merupakan pemaksimal keuntungan rasional yang semuanya menghadapi biaya produksi dan harga pasar yang sama. Dan yang C, yaitu ongkos transportasi sebanding dengan jarak. Fontunet dengan asumsi-asumsi ini mengembangkan teori sewa lokasi yang mengacu pada harga sewa tertinggi yang dapat ditawarkan petani untuk sebidang lahan. Kemudian teori lokasi industri klasik. Alfred Weber dikenal dalam geografi ekonomi dan industri sebagai bapak teori lokasi industri klasik. Model lokasi industri Weber mengandaikan bahwa pabrik manufaktur berada di suatu tempat antara lokasi bahan baku dan pasar dengan memperhitungkan upah dan biaya transportasi bahan mentah ke pabrik dan biaya transportasi produk jadi ke pasar. Asumsi Weber yang paling bermasalah adalah bahwa permintaan tetap konstan dan tenaga kerja dianggap tidak bergerak atau berpindah. Teori lokasi ini bahwa di bawah paradigma neon klasik telah dihidupkan kembali oleh ahli teori perdagangan internasional, yaitu Paul Krugman yang memenangkan hadiah Nobel pada tahun 2008. Paul Krugman memperkenalkan kembali ruang ke dalam teori ekonomi arus utama. Revolusi industri dan perubahan ekonomi dunia. Bagian ini akan membahas dua ciri utama revolusi industri yang telah berperan penting dalam merubah ruang ekonomi Eropa dan dunia, yaitu adanya peningkatan produktivitas yang sangat besar dan penurunan biaya transportasi yang luar biasa. Kemudian transportasi dari masyarakat pertanian dan pedesaan menjadi masyarakat industri dan perkotaan. Pembahasan juga akan menguraikan bagaimana revolusi industri menyebabkan ketimbangan spasial menjadi semakin nyata. Tidak hanya ketimbangan antara negara, tapi juga ketimbangan di dalam negara itu sendiri. Kemudian peningkatan produktivitas dan penurunan biaya transportasi. Selama paruh kedua pada abad ke-18, revolusi industri dimulai dari Inggris Raya sebelum menyebar ke seluruh Eropa dan Amerika Utara. Sejak itu, tingkat produktivitas telah meningkat pesat. Dan keseluruhan, peningkatan ini menghasilkan efek pengganda dan signifikan. Peningkatan produktivitas yang signifikan adalah ciri utama revolusi industri, karena memungkinkan peningkatan yang signifikan dalam pendapatan dan kekayaan individual. Selama revolusi industri, sektor transportasi mengalami transformasi yang luar biasa. Pada awal abad ke-19, harga komoditas sangat tinggi karena biaya transportasi darat masih tinggi. Banyak hal berubah secara signifikan sejak rel kereta api muncul. Misalnya pada revolusi industri,
biaya rata-rata pengangkutan biji-bijian per ton kilometer sama dengan biaya rata-rata untuk membeli 4 atau 5 kilo gabah. Sekian presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.